Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di konten YouTube Dr. Boy Abidin menjawab. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh sahabat berbagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sahabat berbagi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim oleh sahabat berbagi di konten YouTube Dr. Boy Abidin dengan judul Penyebab Cairan Ketuban Berkurang. Ini ada cukup banyak pertanyaan, tapi saya akan bacakan nih pertanyaan yang pertama dari Keisha Channel. Keisha Channel bertanya begini, Dok, saya mau tanya, kalau tekanan darah saya suka naik turun, boleh nggak saya program hamil? Ya, ini pertanyaan mengenai tekanan darah ini memang perlu diperhatikan karena pada saat hamil ini tekanan darah memang sebaiknya tidak naik ya. Kalau naik terutama pada kehamilan trimester kedua atau di kehamilan di atas 20 minggu, ini risiko untuk terjadinya preeklamsi ya. Terjadi preeklamsi itu awal dari adanya kejang atau eklamsi. Jadi ini memang harus diperhatikan. Jadi kalau memang punya bakat tekanan darah tinggi sebelum hamil, ini akan risiko untuk terjadinya preeklamsi atau eklamsi tadi. Jadi kalau tekanan darahnya naik atau turun, ya sebaiknya ini segera dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam untuk dicari tahu penyebabnya, kemudian dilakukan pengobatan dengan lebih adekuat. Jadi diharapkan sebelum hamil maupun saat hamil tekanan darahnya tetap stabil. Ya, ini menjaga atau dengan harapan tekanan darah yang stabil tadi baik untuk program kehamilan maupun saat hamil, ini baik untuk kondisi ibu maupun juga kondisi janin. Oke, untuk case-nya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi segera konsul ke penyakit dalam untuk menormalkan tekanan darahnya. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Vira Kinvirga. Dia bertanya begini, Dok, kenapa bayi bisa stres dan minum air ketuban sehingga setelah dilahirkan paru-parunya ada cairan dalam ketuban? Ya, jadi stres bayi. Jadi bayi ini kan juga sama seperti kita ya. Jadi artinya kalau dia ada tekanan, ada suatu kondisi yang tidak nyaman, itu dia akan menjadi stres ya. Misalnya ada infeksi ini biasanya ditandai dengan adanya demam tinggi pada ibu, ini menyebabkan stres. Kemudian misalnya ada lilitan pada tali pusat di leher bayi yang menyebabkan oksigenisasi kepada bayi berkurang sehingga bayi stres. Nah, bayi stres itu jadi seperti dia meronta-ronta ya. Dia meronta-ronta, kemudian dia juga sama seperti kalau kita stres, bisa banyak buang air kecil dan buang air besar. Nah, karena ada buang air besar, sedangkan cairan ketuban itu juga bagian dari buang air kecil dan buang air besar bayi tadi, maka warna air ketubannya berubah menjadi hijau. Nah, kalau ketuban hijau pada saat proses persalinan ya, itu di mana bayi itu kan menarik nafas pertama kali. Nah, karena itu ada cairan ketuban yang ada di sekitar mulut atau di hidung bayi, maka itu bisa terhisap dengan tidak sengaja masuk ke paru-paru bayi. Nah, ini yang menyebabkan masalah pada bayi. Jadi kalau ada stres bayi, sebaiknya memang dalam proses persalinannya harus dipastikan semua cairan ketubannya, terutama yang sudah mulai berwarna hijau atau berubah warna hijau, itu segera dibersihkan, gitu, segera disedot, segera dibersihkan supaya tidak masuk ke dalam paru-paru. Ya, satu lagi penyebab bayi stres ini bisa juga kalau bayi sudah lewat waktu. Ya, jadi misalnya sudah kehamilan di atas 40 minggu, di atas 42 minggu, ini biasanya bayi juga sudah tidak nyaman lagi dalam kandungan, maka dia akan mengeluarkan kotoran, kemudian dia akan membuat cairan ketuban menjadi hijau dan ini bahaya kalau masuk ke dalam paru-paru bayi. Oke, untuk Vira, sehat selalu ya Vira ya, kehamilannya berjalan lancar dan ibunya juga baik-baik saja. Oke. Cici Susanti bertanya begini, Dok, saya sudah 2 kali operasi di luar kandungan. Oke, jadi ini kehamilan ektopik ya, kehamilan di luar kandungan. Pertanyaannya, apakah saya bisa lakukan HSG? Buat tahu apakah saya bisa hamil normal atau tidak. Terima kasih atas petunjuknya. Baik, untuk Cici, kalau operasi di luar kandungan atau kehamilan di luar kandungan itu biasanya atau seringnya terjadi di saluran telur. Jadi kalau sudah 2 kali operasi di saluran telur kiri dan kanan, ya kemungkinannya memang saluran telurnya sudah tersumbat. Jadi untuk program hamil secara alami memang agak sulit untuk terjadi kehamilan. Jadi HSG boleh-boleh saja, tapi pastinya dokternya sudah melakukan tindakan operasi yang pertama dan kedua biasanya sudah akan menutup saluran tuba tersebut, sehingga kalau HSG hasilnya biasanya memang sudah tersumbat kiri dan kanan atau tidak ada jalan untuk bertemunya sel telur dengan sperma di saluran tuba kiri dan kanan. Jadi pilihannya atau harapan untuk hamil tetap ada, pilihannya adalah dengan program bayi tabung. Oke. Semangat ya Cici ya, mudah-mudahan bisa segera hamil dan kehamilannya bisa berkembang dengan baik di dalam rahim. Oke,
Pertanyaan berikutnya dari Kholis Yais. Kholis Yais bertanya begini, Dok, saya mau tanya, boleh nggak sih sebenarnya ibu hamil minum Mocha Float? Nah, yang dijual-jual nih di toko-toko nih, saya jadi ragu, Dok. Oke, Mocha Float. Mocha itu kan basicnya tetap dia ada kopi dan coklat. Jadi selama hamil atau dalam program hamil memang sebaiknya diminimalkan makanan atau minuman yang mengandung kafein, ya, karena kafein ini dampaknya kurang baik untuk kesehatan ibu dan juga untuk tumbuh kembang bayi dalam kandungan, ya. Kafein itu menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit, ya, menjadi lebih kecil sehingga aliran darahnya menjadi lebih sedikit, kemudian juga akan meningkatkan tekanan darah, ya. Ini juga berikutnya kafein juga tidak nyaman untuk asam lambung begitu untuk pencernaan. Jadi ya kalau memang mau sedikit oke aja, karena memang beberapa literatur boleh dikatakan boleh juga minum kafein kurang lebih 200 mg dalam satu hari. Jadi kalau pengen banget ya silahkan minum 1 teguk 2 teguk oke untuk menghilangkan rasa penasaran. Oke ya Kolis ya, jadi silahkan kalau memang mau, tapi jangan terlalu banyak supaya perkembangan janin dalam kandungan tetap baik. Baik, pertanyaan berikutnya ini sama juga ditanyakan oleh Wulan ya. Ternyata tidak hanya Kholis saja, ini Wulan juga pengen minum Mocha Float. Oke, silakan Wulan ya, tapi jangan banyak-banyak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ervina. Oke, bukan. Ini saya tanyakan dari Dinda Elisa Sir. Dinda bertanya begini, Dok, kalau ada varises di vagina, bisakah lahir normal? Tolong kasih tahu dong Dok tentang kejelasan varises vagina itu. Oke. Varises vagina itu adalah adanya pelebaran pembuluh darah balik, ya. Jadi pembuluh darah itu kan dari jantung beredar ke seluruh tubuh, kemudian sampai di ujung tubuh, ya paling luar atau paling ujung, kemudian dia akan berbalik lagi ke arah jantung. Nah, pembuluh darah balik di sekitar vagina tadi memang dia bisa saja terjadi pelebaran di sana. Nah, pembuluh darah balik ini memang kalau dia melebar, risikonya dia akan bisa pecah pada saat proses persalinan normal. Jadi kalau dia pecah kemudian berdarah, ini biasanya kita sulit untuk menjahitnya. Ya, jadi perdarahannya cukup aktif, cukup deras, ya. Sedangkan untuk lahir normal saja tanpa adanya varises juga perdarahan kemungkinan juga cukup banyak. Jadi ditambah dengan adanya perdarahan dari varises tadi, ini akan menyulitkan atau akan meningkatkan risiko untuk terjadinya masalah perdarahan pada saat proses persalinan, dan ini sangat berbahaya untuk ibu. Jadi kalau memang ada varises vagina, apalagi varises vaginanya derajatnya derajat yang sudah parah atau sudah berat, memang disarankan untuk tidak dipaksakan lahir secara normal untuk memperkecil risiko terjadinya perdarahan melalui vagina. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat berbagi yang sudah bertanya. Saya cukupkan sampai sini dulu episode kali ini, ya. Saya sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah dikirimkan. Untuk sahabat berbagi, ya, kalau sahabat berbagi mau bertanya silakan sahabat berbagi kirim pertanyaannya di konten YouTube Dr. Boy Abidin di kolom komennya. Kalau sahabat berbagi mau bagikan silakan Anda share, kalau Anda suka silakan like. Jangan lupa subscribe ya, dan juga klik loncengnya sehingga notifikasinya, sehingga kalau ada konten-konten terbaru Dr. Boy Abidin, sahabat berbagi tetap bisa update. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.